mikrofon saja. Dari suara komputer nggak akan masuk. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misal ngomong itu nggak masuk di sini. Yang masuk hanya suara saya. Sama suara-suara nggak jelas di belakang saya. Baik, kita mulai. Setelah kita kenalan bilangan-bilangan itu, nah yang pertama kita adalah ke konsep dasar bilangan bulat. Yang pertama di sini adalah sebentar. Share screen, entire screen. Oke, share. Bu Elisa misal itu off kamera juga enggak apa-apa kok, misal masih di tempat kerja atau itu enggak apa-apa. Karena memang biasanya kalau kita pakai video itu memperlambat apa namanya? Gimitnya. Nah, sudah kelihatan Ibu-ibu? Halo, Ibu-ibu, udah kelihatan belum? Oke. Yang pertama, kalau seperti di buku ini adalah number. Nah, integers nggih. Integers di sini kita akan mempelajari tentang well ordering properties. Nah, di sini sudah saya buatkan PPT-nya juga, konsep dasar bilangan bulat. Well ordering property itu apa sih? Ini nanti dicatat nggih Ibu-ibu. Well ordering property itu adalah definisi atau sebuah sebuah sifat. Setiap himpunan bilangan bulat positif yang tidak kosong. Setiap himpunan bilangan bulat positif yang tidak kosong itu pasti memiliki elemen terkecil. Apa maksudnya? Jadi kalau kita punya himpunan bilangan bulat, misal himpunan bilangan bulatnya isinya 6, 8, 9, 7, 2, 1, 3, isinya seperti itu. Apakah himpunan tersebut punya elemen terkecil? Iya, yang saya sebut tadi berarti elemen terkecilnya adalah 1. Skip. Ntar saya tulis, ini aja. Draw. Nah, misal kita punya himpunan yang isinya yang isinya 4 dulu kok begini, isinya 4, 3, 5, 6, 7. Ini kan bilangan bulat Bu Ibu-ibu nggih. Ini kan himpunan bilangan-bilangan bulat. Menurut well ordering property, himpunan ini pasti punya elemen terkecil. Berapa Bapak Ibu elemen terkecilnya? Bapak Ibu? 4, 3, 5, 6, 7. 3. Dia punya elemen terkecil yaitu 3. Ini adalah apa yang dimaksud dengan well ordering property. Jadi setiap himpunan bilangan bulat itu pasti bilangan bulat positif itu pasti punya bilangan terkecil atau elemen terkecil. Semisal ada himpunan isinya 1 juta elemennya. Entah apa aja elemennya, pokoknya bilangan bulat positif isinya 1 juta elemen. Nah, menurut well ordering property, dari 1 juta bilangan-bilangan bulat positif itu pasti ada 1 bilangan terkecil atau elemen terkecil. Itu adalah well ordering properties. Nah, biar nggak bingung, sekarang Bapak Ibu bisa sambil itu nggak menggunakan Google AI nggak? Atau kalau nggak gitu saya yang share ya. Nah, biasanya pakai ya, karena gini, kalau saya jelaskan sampai muru-muru montok-montok, kadang kan nggak sulit dipahami. Mahasiswa juga gitu. Mereka tuh lebih suka menggunakan Google karena mereka sudah ada ringkasannya, sudah ada rujukannya, sumbernya, lebih mudah untuk dipahami biasanya seperti itu. Jadi di pembelajaran saya sekarang yang saya lagi nyoba mengajar itu menggunakan Google AI sama ChatGPT untuk membantu Bapak Ibu mempelajari bahasa sederhananya apa sih. Nah, sekarang silakan gunakan bantuan Google AI atau ChatGPT
untuk menjelaskan apa itu well ordering property dan kegunaannya. Lalu hasilnya dituliskan di buku catatan. Monggo 5 menit cukup nggih? Jadinya 12 6 berarti 13 lebih 1. Silakan. Jadi kayak gini contohnya kalau saya pakai Google AI ya. Well ordering property dan kegunaannya. Ini saya mau pakai Google AI. Nah, ini lagi mencari Google AI-nya. Lagi proses. Nah, keluarkan Bapak Ibu, apa itu well ordering property, apa kegunaannya. Ini silahkan dirangkum. Apa yang dimaksud well ordering property dan kegunaannya tulis di buku catatan Bapak Ibu. Oke, monggo silahkan. Kalau pakai ChatGPT juga bisa. Nah, ini guys. Bentar. Wah, ChatGPT-nya lagi ikut. Oke, pokoknya gitu Bapak Ibu ya. Silakan. Dimulai ini, well ordering property dan kegunaannya. Kalau sudah nanti saya tunjuk salah satu untuk menjelaskan apa itu. Monggo. Ya. Tulis semua tabu yang ada di chat. Dirangkum aja. Pertanyaannya kan cuma apa itu dan apa kegunaannya saja kan. Jangan banyak-banyak Bu, nyatetnya capek. Ini, silakan dirangkum saja. Yang menurut ibu-ibu penting. 13.05 wes nanti ya tak pilihku. Tak pilih satu orang. Silakan.
Oke, Bu Alfi, silakan dibacakan. Ditunjukkan ke kamera ikunya, catatannya, lalu dibacakan. Ya, ya kameranya Ibu sendiri. Bukan screen, tapi diangkat lalu tunjukkan kamera catatannya. Ya Allah. Oh, ya nggak apa-apa. Kalau gitu bisa dibacakan aja. Nggak apa-apa, dibacakan. Ya, silakan sambil dibaca Bu. Apa itu well ordering property? Oke, enggak apa-apa. Dilengkapi Bu Ita. Bu Ita. Belum balik. Oke. Oh ya Allah. Bu Elisa. Bu Elisa, kegunaannya untuk apa? Hmm. Oke, good. Nah, kenapa kok saya minta kegunaannya? Nggih, sudah oke, Bu. Makasih, Bu. Kenapa kok saya minta kegunaannya? Jadi well ordering property memang teorinya sederhana sekali teorinya. Kalau ada himpunan bilangan bulat positif itu pasti ada yang paling kecil. Ya, tapi di mana? Untuk apa sih teori seperti itu? Untuk prinsip induksi matematika. Nah, ini ya yang seperti dibilang oleh Bu Elisa tadi. Jadi, Bapak Ibu pastinya udah tahu ya, udah pernah nemu. Benar untuk N sama dengan 1. Lalu berikutnya benar untuk N sama dengan 2. Asumsikan benar untuk N. Buktikan benar untuk N plus 1. Nah, Bapak Ibu pasti pernah dengar itu. Ini, induksi. Di sini nggak mau nek sing ini. Yang di buku lama. Jadi di sini saya teori materinya itu saya gabung antara buku lama dan buku baru. Karena di buku baru memang lebih banyak ke komputernya, buku lama itu lebih ke itu. Nah, ada yang namanya prinsip induksi matematika. The principle of mathematical induction. Seperti yang dibilang tadi,
Well ordering property ini untuk apa sih? Well ordering property akan membantu kita untuk membuktikan kebenaran dari prinsip induksi matematika. Induksi matematika itu seperti apa? Contoh penggunaan induksi matematika. Bentar, mana ya contohnya? Nah, ini. Di sini contohnya ya. Contoh induksi matematika. Jika A dan R bilangan real dan R tidak sama dengan 1, maka kita akan membuktikan bahwa sigma, sudah tahu sigma Ibu-ibu nggih? Sigma itu kan penjumlahan nggih. Sigma J sama dengan 0 sampai N A R pangkat J, kalau diuraikan berarti kan kalau J-nya pangkat 0, J-nya 0 berarti A R pangkat 0, yaitu sama dengan A. Ini J-nya 1, berarti AR pangkat 1, AR pangkat 2, sampai AR pangkat N, yaitu di sini. Totalnya sampai N. Sama dengan penjumlahan A sampai AR pangkat N ini sama dengan AR pangkat N plus 1 dikurangi A per R min 1. Dengan apa kita membuktikan kalau rumus ini benar untuk ini? Nah, pakainya adalah induksi matematika. Jadi pertama, tunjukkan dia benar untuk N sama dengan 1. Jadi dimasukkan dulu N sama dengan 1. Jadi ini we start with N equal to 1. N sama dengan 1. Lalu di sini muncul. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti kan yang sisi ini A R 1 tambah 1 min A per R min 1. Berarti kan AR kuadrat min A per R min 1 sama dengan, nah ini diubah ternyata dia sama dengan A plus AR. A plus AR itu adalah AR pangkat 0 ditambah AR pangkat 1. Berarti ini J sama dengan 0 sampai N-nya sama dengan 1. Maka dia benar. Lalu, nih, jadi formula benar ketika N sama dengan 1. Lalu asumsikan dia benar untuk N. Diasumsikan kalau rumus ini benar. Diasumsikan rumus ini benar. Jadi dia benar untuk N sama dengan 1. Asumsikan dia benar untuk N. Lalu akan dibuktikan dia benar untuk N plus 1. Lalu dibuktikan bahwa dia, nah untuk AR N plus 1 ternyata dia memang benar. Maka disimpulkan bahwa rumus ini benar untuk semua N bilangan bulat. Itu pembuktian itu dinamakan induksi. Itu adalah contoh induksi. Bu Alfi, Bu Ita, Bu Elisa sudah pernah dengar induksi matematika apa belum? Sudah pernah membuktikan induksi matematika apa belum, Ibu-ibu? Lupa. Tapi sudah pernah lihat pembuktian seperti itu belum? Sudah pakai induksi? Iya. Belum. Ya. Biasa. Saya dulu pernah. Ya, nggak apa-apa. Memang di teori bilangan ini kita belajar tentang induksi matematika. Ini ada dasarnya, dasar sekali memang. Prinsip induksi matematika. Nah, pembuktian seperti tadi itu saya kira sudah. Makanya saya pengen nunjukkan dulu. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ikut lagi. Prinsip induksi matematika itu apa? A set of positive integer that contains the integer 1 and the integer n plus 1 whenever it contains n must be the set of all positive integer. Himpunan bilangan bulat positif, ini himpunan bilangan bulat positif yang memuat bilangan bulat 1 dan bilangan n plus 1. Jika dia memuat n, pasti himpunan bilangan bulat itu memuat semua bilangan bulat positif. Jadi maksudnya apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesianya di sini sudah ada, Ibu-ibu nggih. Ketinggalan pembuatan Ibu-ibu tulisannya. Apa kurang benar? Ketinggal nggih. Sebuah himpunan bilangan bulat positif
Yang memuat bulat 1 dan bilangan bulat n plus 1 setiap kali dia memuat n, maka himpunan tersebut adalah himpunan semua bilangan bulat positif. Maksudnya apa? Jika ada himpunan, dia memuat n. Dengan syarat, kalau dia memuat n, maka buntutnya, ekornya, kalau ada ibunya, anak-anaknya harus ngikut ya. Kalau dia memuat n, pasti 1 dan n plus 1 itu ngikut masuk ke dalam himpunan tersebut. Maka himpunan itu adalah himpunan semua bilangan bulat positif. N-nya berapa? N-nya ya nggak tahu, pokoknya n. Nah, n itu apa? Bilangan bulat positif. Jadi setiap ada n, misal n-nya 5. N-nya 5. Kalau 5 masuk dalam himpunan tersebut, maka 1 dan 5 plus 1 harus menjadi anggotanya himpunan itu. Berarti 1 dan 6. Berarti anggotanya apa aja? 1, 5, 6. Loh, 6 masuk. Berarti 1 dan 6 plus 1 juga harus masuk ya. Berarti 1, 5, 6, 7. 1 juga anggota loh, Bu. Oke, satunya tadi kan sudah masuk ya. Berarti siapa yang harus masuk situ? Berarti 1 dan 1 plus 1. 2. Oh, 2 ngikut ternyata. Loh, 2 berarti ngikut. Kalau 2 ngikut berarti 2 plus 1 juga harus ikut masuk ke himpunan. Berarti 1, 2, 3, 5, 6, 7 udah masuk. 3. Oh, 3 tadi anggota. Oke, 3 anggota. Berarti siapa yang harus ngikut, Ibu-ibu? Ibu-ibu. Itu tadi kan ada 1. Oke, sudah jadi. 2, 3, lalu berapa tadi? 5, 6, 7 tadi yang sudah itu ya. 2 ternyata juga ngikut. 3 ngikut. Berarti 1 dan 3 plus 1 harus ikut. Berarti berapa nambahnya? Berarti 4. Loh, 7 ada di sini, Bu. 7. Berarti harus siapa? 7 ternyata juga anggotanya. Berarti 8 ya harus masuk, 7 plus 1. Nah, 8 masuk. Berarti 8 plus 1 harus masuk nggak? 8 plus 1 anggota himpunannya juga nggak? Kan aturannya, kalau N ada dalam himpunan itu, maka N plus 1 dan 1 juga harus di dalamnya. Nah, ini 8 ada di sini. Tadi kan kita mulainya 5. Jadi mulainya 5. Berarti apa diulangi dari awal? Saya ulangi wis. Biar kerekam ya. Awalnya misal N-nya 5. Oke, 5 itu adalah anggota bilangannya. Aturannya kalau 5 anggotanya berarti 1 dan 5 plus 1 harus masuk. Berarti 1 itu juga anggota dan 5 plus 1 itu 6 masuk. Oke. 1 ternyata anggota. Berarti 1 dan 1 plus 1 harus masuk. Berarti siapa yang harus masuk? 2. 2 masuk. Berarti 2 plus 1 masuk nggak? Masuk. Berarti 3 juga anggota. 3 tambah 1 masuk nggak? Masuk. Berarti 4 juga anggota. 6. 6 anggota. Berarti siapa yang harus masuk anggota juga? 6 plus 1. 7. 7 plus 1. 8. 8 masuk berarti 8 plus 1 juga harus masuk kan? Ini ya, plus 1 harus masuk berarti 9. Loh, ini kira-kira berhenti nggak ini nanti? Enggak, makanya ini adalah himpunan bilangan bulat positif. Itu yang dimaksud dengan ordering property. Prinsip induksi matematika. Terbayangkan Bapak Ibu-ibu nggih? Kok prinsip induksi matematika ngomong gitu? Ya, jadi kalau ada bilangan n masuk dalam himpunan, maka dia punya anak-anak, siapa anaknya 1 dan n plus 1 harus masuk juga. Masa cuma nikah sama ibunya, anaknya nggak dibawa? Nah, kayak gitu. Jadi dia bawa cicit-cicitnya sampai semua keluarganya masuk.
Ternyata dia adalah himpunan semua bilangan bulat positif. Boleh nggak ini sebagai pembuktian? Nggak boleh. Nggak boleh seperti ini jadi pembuktian, ini hanya contoh. Ini hanya contoh, buktinya ada di bawah ini. Sekarang kita buktikan. Membuktikan apa? Jadi, misalkan S adalah himpunan bilangan bulat positif, ya tadi ya, yang mengandung bilangan bulat 1 dan bulat N plus 1 setiap kali dia mengandung N. Jadi S ini himpunannya. Himpunannya itu aturannya sama kayak yang himpunan 1, 2, 3 ini tadi. Kalau N masuk berarti 1 dan N plus 1 harus masuk. Nah, sekarang asumsikan bahwa S, ini kita pakainya gini, kontradiksi. Jadi kita pembuktiannya pakai kontradiksi. Langkah berikutnya untuk pembuktiannya, asumsikan atau andaikan bahwa, bentar saya ikut dulu. Ini andai, pengandaian. Andai S bukan himpunan semua bilangan bulat positif. Nah, ini kan belum terbukti Ibu-ibu ya, yang atas tadi kan belum terbukti. Sekarang kita andaikan kalau S itu bukan himpunan semua bilangan bulat positif. Kalau dia bukan semua kalau dia bukan himpunan semua bilangan bulat positif, berarti kan ada bilangan bulat positif yang nggak masuk di S ya? Iya apa enggak Ibu-ibu? Iya, berarti kan artinya ada yang nggak masuk ini bilangannya. Oleh karena itu, di sini, oleh karena itu, terdapat berapa Bu? Nggak tahu, pokoknya beberapa bilangan bulat positif yang tidak masuk dalam S. Ada beberapa bilangan bulat positif yang tidak masuk dalam S. Nah, berdasarkan well ordering property, berarti kan ada bilangan bulat positif yang tidak terkandung dalam S. Misal, bilangan-bilangan tersebut yang nggak terkandung dalam S itu kita kumpulkan. Kita masukkan dalam himpunan lain, yaitu himpunan H mungkin ya. Maka, himpunan bilangan-bilangan bulat positif yang tidak masuk dalam S itu pasti punya bilangan elemen bulat positif terkecil. Iya kan? Dia kan tetap bilangan bulat positif. Karena himpunan bilangan bulat positif yang tidak terkandung dalam S tidak kosong, atau tadi kan pasti ada, dia jamin ada. Maka terdapat bilangan bulat positif terkecil C yang tidak masuk dalam S. Jadi misal ada C, dari yang tidak masuk S tadi kita tata, yang paling kecil kita ambil, namanya C. Oke, namanya C. Nah, perhatikan bahwa C tidak sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 sudah pasti masuk di S. Ya. 1 kan sudah pasti di S. Aturan tadi. Sekarang, berarti bilangan bulat positif terkecil itu paling kecilnya berapa? Bilangan bulat positif itu paling kecil berapa, Ibu-ibu? 1. Berarti C ini pasti di atas 1. C-nya nggak sama dengan 1 kan? Berarti C-nya ya lebih besar dari 1. Ya, C-nya lebih besar 1. Sekarang, karena C lebih besar dari 1, bilangan bulat C dikurangi 1, C-nya kan lebih besar dari 1. Berarti kemungkinannya berapa, Ibu-ibu? C-nya. Boleh 2? Boleh 3? Boleh. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan seterusnya. Maka, karena dia lebih besar dari 1, C dikurangi 1, hasilnya juga pasti bulat positif. Iya enggak? Misal 2 C-nya. C dikurangi 1, bulat enggak? Bulat. Semua bulat. Kalau dikurangi bulat ya tetap bulat kan? Maka bilangan bulat C-1 adalah bilangan bulat positif yang kurang dari C dan terdapat di S. Loh, kok bisa C-1 ada di S?
Ayo, ibu-ibu, coba dipikirkan. Karena C tidak sama dengan 1, maka 1 ada dalam S. C tadi adalah bilangan bulat positif terkecil yang nggak masuk di S. C itu yang nggak masuk di S. Nah, kalau C itu nggak masuk di S, C kan udah terkecil di C itu kan sudah terkecil di himpunan yang nggak masuk di S. Berarti C-1 itu ada di S apa tidak masuk di S? Ada di S kan ya? Kan C sudah terkecil di yang tidak di S. Misal H, C kan sudah terkecil di H. Berarti C-1 itu nggak mungkin di H kan? Karena bilangan bulatnya kan dibagi dua tempat. Biar S dan H gitu ya. Yang di H ya H saja, S saja. Kalau C itu sudah terkecil di H, C-1 berarti nggak boleh ada di H. Berarti C-1 adanya di S. Nah, sekarang C-1 dengan 1, C-1 ada di S. Tetapi, karena S mengandung C-1, maka S juga mengandung apa? Aturannya kalau mengandung N plus 1. Nah, sekarang S mengandung C-1, maka S juga mengandung C-1 ditambah 1, yaitu sama dengan C. Loh, katanya tadi C itu nggak ada di S. Kok ternyata C-nya ada di S? Paham ini ibu-ibu? Halo ibu-ibu, bisa dipahami ini? Kalau masih pusing nggak apa-apa, bilang pusing Bu. Nggak paham ya? C-1 kan nggak, C-1 kan ada di S. Berarti C-1 itu harus bawa anaknya kan? Anaknya C-1 itu adalah 1 dan C-1 plus 1. C-1 plus 1 itu sama dengan C. Padahal C tadi katanya nggak ada di S. Nih. Padahal C tadi katanya nggak ada di S, tapi ternyata dia ada di S. Nah, ini merupakan kontradiksi. Kontradiksi karena C seharusnya merupakan bilangan bulat positif terkecil yang tidak masuk dalam S. Hal ini menunjukkan bahwa S merupakan himpunan semua bilangan bulat positif. Karena terjadi kontradiksi, pengandaian salah. Pengandaiannya kan nggak semua bilangan bulat positif ada di S. Berarti pengandaian salah yang diterima adalah S adalah himpunan semua bilangan bulat positif. Gitu nih ibu-ibu nih. Jadi kalau kita ngelihat dari prakteknya tadi sebenarnya lebih gampang ya. Kalau kayak gini kita teruskan jadinya sampai tak hingga ini. Tapi kalau dalam pembuktiannya secara umum ya ini caranya, pakai well ordering property. Ini adalah yang menjamin prinsip induksi matematika itu dibuktikan untuk N sama dengan 1 benar. Benar untuk N. Maka kalau dia benar untuk N plus 1, dia akan benar untuk semua bilangan bulat positif. Ini yang menjamin prinsip induksi matematika. Jadi kita nggak perlu membuktikan dia benar untuk 1, 2, 3, 4, 5, sampai N. Buktikan satu-satu, enggak. Cukup dengan prinsip induksi matematika, yaitu membuktikan benar untuk 1, benar untuk N, asumsikan benar untuk N, buktikan dia juga benar untuk N plus 1. Itu ibu-ibu. Untuk prinsip induksi matematika. Ini nanti bisa dilihat di video aja nggak perlu dicatat langsung. Oke, sekarang sudah paham nggih? Kita lanjut. Definisi berikutnya. Di sini akan membuktikan tentang bilangan irasional. Nah, yang dipakai di sini adalah akar 2. Ini kemarin saya coba ternyata bulat sekali, akhirnya menghabiskan waktu. Definisinya, bilangan real R dikatakan rasional jika terdapat bilangan bulat P dan Q dengan Q-nya tak 0, sedemikian hingga R itu bisa dibentuk P per Q. Jika R tidak rasional, maka R dikatakan irasional. Ini yang saya bilang tadi. Jadi bilangan rasional, kalau Bapak Ibu mungkin ngomongnya pecahan. Oke, 5/4, 2/3.
8.456 per 1.238.000 misal, itu tetap bilangan rasional selama dia bentuknya paper key. Nah, jadi untuk membuktikan suatu bilangan itu adalah rasional, cukup buktikan dia bisa dibentuk paper key saja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau bilangannya irasional? Berarti membuktikannya apa? Tidak bisa dibentuk paper key. Waduh, banyak sekali ya, nyobanya gimana? Kan sulit ya. Nah, di sini menggunakan well ordering properties. Bukti untuk di sini teorema 1.1 akar 2 adalah irasional. Ini masih bahasa Inggris, saya ikutkan ke bahasa Indonesianya nggih Bapak Ibu. Kontrol copy. Ntar agak lemot laptopnya. Ini saya mau ngetikkan loh maksudnya. Jadi buktinya di sini, misal akar 2 rasional. Nih, proof. Misal akar 2 rasional. Jadi sama kayak tadi ya, diandaikan. Andai akar 2 rasional. Kalau dia rasional, maka ada bilangan bulat positif A per B sedemikian hingga akar 2 bisa dibentuk A per B. Kan diandaikan akar 2 itu rasional. Maka pasti ada bilangan bulat A per B. Kenapa harus positif? Karena akar 2 itu positif. Kalau positif itu positif per positif atau negatif per negatif. Jadi di sini diambil positifnya. Misal akar 2 rasional, maka ada bilangan bulat positif A dan B sedemikian hingga akar 2 sama dengan A per B. Sampai sini paham nggih Bapak Ibu nggih? Konsekuensinya akar 2 kan sama dengan A per B. Himpunan K akar 2 di mana K-nya bulat positif, K akar 2-nya juga bulat positif, adalah himpunan yang tak kosong. Maksudnya di sini apa? A akar 2 sama dengan A per B itu kan bisa ditulis sebagai A B akar 2. B-nya dipindah Ibu-ibu nggih. B-nya pindah ruas. Oke, A sama dengan B akar 2. Nah, A B akar 2 inilah dikumpulkan semua bilangan-bilangan dengan bentuk A B akar 2 ini dikumpulkan ke dalam S, di mana B-nya ini bulat, A-nya juga bulat positif, bulat positif. Jadi S itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang bentuknya B akar 2. Dan dia dijamin nggak kosong. Kenapa? Karena ada A sama dengan B akar 2 yang pasti masuk dalam S ini. Karena akar 2 dijamin sebagai bilangan bulat positif A per B. Oleh karena itu, berdasarkan well ordering property, nah ini kan himpunan bilangan bulat positif. Berarti S ini pasti punya elemen terkecil. S punya elemen terkecil. Katakan di sini elemen terkecilnya nih S kecil ya. S sama dengan T akar 2. Karena bentuknya S itu kan selalu ada akar 2-nya belakangnya ya. S sama dengan T akar 2. T-nya ini bulat positif, T akar 2-nya juga bulat positif. Nah, sekarang kita di sini punya S akar 2 dikurangi S sama dengan S akar 2 dikurangi T akar 2. Di sini kan S sama dengan T akar 2 nggih. Nah, ini dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke S itu, S-nya diganti menjadi T akar 2. S akar 2 dikurangi T akar 2 menjadi S min T akar 2. Karena S akar 2 sama dengan 2T. Loh, kenapa S akar 2 kok sama dengan 2T? S-nya kan T akar 2. T akar 2 dikalikan akar 2 jadinya kan T kali akar 2 jadinya 2T. Ya, ini Ibu nggih. Karena S-nya kan sama dengan T akar 2, jadi S-nya ini diganti dengan T akar 2 kali akar 2, maka dia sama dengan 2T. Karena S akar 2 dan S kedua-duanya bulat, maka ini bulat dikurangi bulat. Hasilnya juga pasti bulat ya. Hasilnya pasti bulat. Berarti S min T akar 2 ini pasti bulat. Berarti dia pasti anggotanya S besar. S min T akar 2 ini pasti anggotanya S besar.
Oke, kita lanjut. Oleh karena itu, dia positif. Kenapa? Dia kan bulat. Apa positif? Iya, dia positif. Karena S akar 2 min S, itu kalau dihitung sama dengan S-nya keluar, jadinya akar 2 min 1. Akar 2 kan lebih besar dari 1. Maka, S kali akar 2 min 1 itu pasti positif. Jadi, S min T akar 2 itu adalah bilangan bulat positif. Maka di anggotanya S. Nah, S min T akar 2 dan S besaran siapa? S min T akar 2 dengan S itu besaran siapa ibu-ibu? S min T akar 2 dengan S itu besaran siapa? Ini anggota S besar, karena dia tadi ternyata bulat positif ya. Ini juga anggotanya S besar. Bu Ita, Bu Alfi, Bu Elisa, bisa dipahami enggak ini? Halo ibu-ibu, apa bisa dipahami? Bingung. Oke. Memang membingungkan. Jadi gini, bingungnya dari mana? Bingungnya dari mana? Bingungnya dari mana tadi? Dari S sama dengan T akar 2 masih. Oh, dari sini ya. S akar 2 min S ini ya. Ini kita nanti mau membuktikan kalau S akar 2 min S ini juga anggotanya S. Dia mau dibuktikan kalau dia anggotanya S. Nah, kira-kira S akar 2 dikurangi S itu besaran mana dengan S saja? S akar 2 dikurangi S itu lebih besar mana dengan S saja? Kayaknya besaran mana? S akar 2 ini kan bulat positif ya. Bulat positif kan? S ini juga bulat positif. Bulat positif dikurangi bulat positif. Dia ternyata juga bulat positif. Terbukti kan ini tadi bulat positif. Berarti ini anggotanya S. Nah, sekarang bandingkan S akar 2 min S dengan S saja. Besaran siapa? S akar 2 min S dengan S saja. Besaran siapa? Hah? Dengan S. S akar 2. Ini, salah ini. S akar 2 dikurangi S. S akar 2 dikurangi S dengan S saja, besaran mana? Nyucuk siapa? Besaran S akar 2. Besaran S akar 2? S akar 2 itu tadi kan sama dengan 2T. Nih, S akar 2 itu kan sama dengan 2T ini ya, Bu ya. S akar 2 min S itu kan sama dengan S dikurangi T akar 2. S saja itu sama dengan T akar 2. Besaran mana sih S akar 2 min S dengan S saja? S akar 2 min S ini kalau dikeluarkan S-nya jadi apa? S S akar 2 kurang 1. S akar 2 kurang 1. Akar 2 dikurangi 1 itu lebih besar dari 1 apa kurang dari 1?
akar 2 dikurangi 1 itu lebih besar dari 1 apa kurang dari 1? Kurang. S tadi bilangan bulat positif. Akar 2 min 1 ternyata kurang dari 1. 0, ya berarti ya. 0, perkalian bulat dengan 0, itu mengurangi apa membesar? Mengecil apa membesar? Mengecil. Ini tadi kan sama dengan S kali 0, kan? Jadinya yang ini S kali 0, lebih kecil dari S apa lebih besar dari S? Dia lebih kecil dari S. Iya kan? Berarti besaran S daripada S akar 2 min S. Nah, ini dikatakan di sini. Dia positif karena S akar 2 min S sama dengan iki akar 2-nya lebih dari 1. Kenapa? Berarti kan S-nya tadi positif, pengalinya positif, jadi dia tetap positif. Tapi dia kurang dari S. Kenapa? Karena akar 2 kurang dari 2, sedemikian hingga akar 2 dikurangi 1 kurang dari 1. Nah, berarti ini pengalinya adalah 0, maka S ini, S kali 0, berarti dia lebih kecil dari S. Sekarang kontradiksinya di mana? Katanya tadi S akar 2 min S ini anggotanya S. Tapi sebelumnya dikatakan S ini katanya anggota terkecilnya S. Katanya S ini anggota terkecil. Kok ternyata ada yang lebih kecil di S? Paham? Terjadi kontradiksi. Berarti S itu bukan terkecil, terjadi kontradiksi. Berarti S jadi apa namanya? Akar 2 irasional. Kan pengandaiannya dia rasional. Karena terjadi kontradiksi, katanya S terkecil ternyata masih ada yang lebih kecil. Kontradiksi, maka akar 2 bilangan irasional. Pengandaiannya salah. Ini pengandaiannya salah. Itu adalah pembuktian ini. Bu, nulisnya ya apa, Bu? Kayak gitu, Bu. Bingung. Kalau nulisnya nanti ya apa ya? Nanti saya kirim iku aja lah, bukti dalam bentuk ketikannya saja. Karena biasanya kan saya nulisnya di papan lebih gampang. Kalau di sini coret-coret gak karuan. Yang penting paham ya maksudnya ya. Bukti bahwa akar 2 itu irasional. Dia menggunakan well ordering properties. Oke, aduh Bu, bingung Bu. Beban pikiran berat. Oke, kita tambah beratnya. Biar lebih berat sebelum stres. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang barisan. Nah, kalau yang akar 2 tadi itu di buku 6 ini, yang edisi ke-6. Nah, dia membuktikan tadi akar 2 is irasional. Dipahaminya di sini. Lalu kita kembali ke buku jadul. Nah, setelah kita mempelajari tentang well ordering properties, penggunaannya di induksi matematika, sekarang kita akan belajar apa itu barisan, sequence. Barisan itu yang apa sih Bapak Ibu? Di sini ngomongnya cuma daftar bilangan A1, A2, A3. Di mana ya Allah ada yang nyetel dangdut bisa enggak konsen saya tadi. Di mana itu ada apa namanya? Will introduce several useful sequence in the following example. Ini salah satunya nanti adalah barisan geometri yang dipakai. Ada barisan geometri. Nah, sekarang silakan gunakan bantuan Google AI atau ChatGPT. Bantuan Google AI atau ChatGPT untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan barisan dan jenisnya, lalu apa yang dimaksud dengan deret dan jenisnya. Pernah dengar ya, waktu kita belajar itu ada barisan dan deret. Apa bedanya? Jenisnya apa ya? Contohnya yang mana? Silakan digunakan Google AI. Berapa menit Bapak Ibu? Berapa menit ini? Halo? Halo Pak Arya. Berapa menit selesai? Untuk cari di Google AI. 10? Berapa?
5 menit. Berapa menit? Waduh, 10 aja, 10 aja tengah-tengah ya. Oke. Oke. Jadi silakan cari di Google AI atau ChatGPT apa itu barisan dan jenisnya, apa itu deret dan jenisnya, tulis di buku catatan. Silakan. Bentar. Saya mute dulu.
Sudah Bapak Ibu? Apa sudah selesai Bapak Ibu? Sudah selesai apa belum? Belum. Oke. 5 menit lagi ya. 13.55 ya.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Sekarang Pak Arya, monggo. Apa itu barisan, Pak? Contohnya apa? Barisan itu apa dan contohnya apa? Ya, Pak. Ya, apa itu barisan? Oke, contohnya? Mm-mm. Ya, Kak. Oke. Heeh. Lalu deret, Pak. Hmm. Nggak, karena di sini memang yang dipelajari itu lebih ke aritmatika sama geometri dulu. Fibonacci ada Pak nanti tenang ada. Tetap ditulis. Deret Pak, apa Pak? Deret itu?
Nih, deret. Penjumlahan suku-suku barisan. Oke, jadi good Pak, benar. Ya, ada geometri. Jadi, ya benar Pak, benar memang. Karena memang gini cara kuliah kita ya. Jadi saya nggak akan jelaskan dulu itu kan dasar sebenarnya ya. Cari aja di ChatGPT atau AI pasti ada. Jadi saya memang pengen mengaktifkan Bapak Ibu ini biar terbiasa dengan teknologi. Nah, ini secara definisi di sini diberikan bilangan real A dan R, AR kuadrat, AR pangkat 3. Ini disebut sebagai geometric progression, barisan geometri. Nah, tadi yang disebut sama Pak Arya. A ini ya, disebut sebagai term awal, initial term atau suku awal. Lalu R disebut sebagai common ratio, rasio bersama atau tadi yang dibilang ya Pak ya, rasio pengalinya atau pembaginya di geometri. Nah, itu seperti yang sudah Bapak Ibu tulis pasti tadi sudah ada tentang barisan geometri. Lalu barisan geometri ini jika ditambahkan summation notation, notasi penjumlahannya adalah pakai sigma. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu sigma seperti ini bacanya sigma K sama dengan 1 sampai N dari AK itu jika dijabarkan adalah A1 ditambah A2 ditambah A3 tambah A4 sampai ditambah AN. Ini adalah deret. Deret pakai penjumlahan. Nah, deret inilah nanti yang akan banyak kita buktikan mengarahkan kita ke penggunaan prinsip induksi matematika. Jadi, Bu, ini kadang K sama dengan, ini J sama dengan, ini namanya dummy variable. Jadi kalau ini K, nah berarti yang berubah di sini adalah K-nya juga. Jadi K sama dengan 1 sampai N. Berarti yang di substitusikan K-nya adalah di sini AK. A1, A2, A3 sampai AN. Kalau ini dibuat J, berarti ini jadinya AJ. Kalau dibuat I, berartinya AI. Ini namanya dummy variable. Jadi indeksnya, indeks penjumlahannya, itu dummy variabelnya. Nah, ini adalah bentuk dari penjumlahan barisan, yaitu namanya tadi deret. Misal, salah satu contohnya, sigma J sama dengan 1 sampai 5 dari J. J-nya 1 sampai 5. Berarti J-nya ganti 1, 2, J2. Ini J sama dengan 3, J sama dengan 4, J sama dengan 5. Dijumlahkan sama dengan 15. Sigma J sama dengan 1 sampai 5 dari 2. Loh, J-nya nggak ada, Bu. Dummy variabelnya kok nggak ada di sini. Berarti yang dijumlahkan apa? 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 1 sampai 5. Nah, sama dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 10. Itu sigma J sama dengan 1, 2 sampai J sama dengan 1 sampai 5 dari 2. Lalu ada lagi J sama sigma J sama dengan 1 sampai 5 dari 2 pangkat J. Maka mengganti dummy variabelnya bagaimana? 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 sampai 2 pangkat 5. Dijumlahkan jadinya 62. Itu adalah penjumlahan summation-nya. Kalau dalam rumus seperti ini, apakah harus dari 1? Enggak, bisa dari M. K sama dengan M sampai N dari AK. Maka ini dimulainya dari A pangkat AM, AM plus 1 sampai AN. Jadi sebagai contoh ini, sigma K sama dengan 3 sampai 5 dari K kuadrat. Maka K-nya 3 ya. Berarti 3 pangkat 2, karena dimulai dari 3. 3 pangkat, kok 3 pangkat 3 sih ini? Ini pangkat 2, keliru Bapak Ibu ya, ini 2. 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2. Karena sampai 5 terakhirnya, sama dengan 50. K sama dengan 0 sampai 2 dari 3 pangkat K. Oh, mulainya 0. 0, 1, 2. Karena sampai 2.
Itu adalah sigmanya. Nah, sebelum kita pindah ke apa namanya? Penggunaan ini sigma tadi yang saya jelaskan sudah ada di sini. Nah, ini AR tadi. Ini pembuktian dari apa namanya? Barisan geometri, deret geometri AR pangkat J itu sama dengan AR pangkat N plus 1 min A per R min 1. Ini menggunakan induksi matematika. Tapi sebelum ke sini, saya minta silahkan. Tapi Bapak Ibu paham tadi cara menjumlahkannya nggak? Paham apa belum cara menjumlahkannya? Paham? Oke, silakan kerjakan A sampai D. Nih, silakan kerjakan nomor 1 A sampai D. Baru nanti kita berlanjut ke 7 pakai induksi matematika. Bisa dikerjakan? Halo Bapak Ibu? Ayo, silakan dikerjakan. Berapa menit? Secepatnya nggak bisa. Kita selesainya sampai 14.30 ya? Ya, 14.30. 30 menit. Nggak sampai 20 menit. Cukup nggak? 20 menit. Sekarang pertemuan kedua. Sebentar Bu ya, saya ikut dulu. Jam 12.00 sampai 14.30. Hari ini konsep bilangan bulat. Isinya well ordering property, lalu apa tadi, barisan dan deret. Nah, masuk semua. Tuh, ada 5. Pak Heri ini belum masukkan ke grup ya Bu Alfi? Bu Alfi. Pak Heri. Oh, masukkan Bu ya. Tak centang aja, nanti Pak Herinya suruh nonton video YouTube aja ya. Tak centang dulu. Lalu masukkan ke grup Bu ya. Oke. Ini siapa? Bu Elisa apa Bu Ita? Bu Elisa saja. Bu Elisa. Japri ke saya. Ikunya ya, apa namanya? Password. Password siakatnya. Oke. Untuk yang lain, silakan kerjakan.
Sudah dapat berapa nomor Bapak Ibu? Udah selesai. Oke, good. Yang A berapa? Oke, benar. 20. Yang B 55. 1 tambah 2 tambah 3 sampai 10 ya. Yang C 185. 300. Pokoknya bisa dihitung pakai kalkulator ya. Yang D. Oke. Nah, karena waktunya cuma tinggal 12 menit, kalau saya mau menjelaskan induksi matematika juga agak mepet ya. Jadi, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Ini PPT-nya perlu di-share apa enggak? Kayaknya PPT-nya nggak perlu di-share, cuma nanti ini ya. Hah? Di-share. Apanya yang di-share kayak gini? Oke, nggak apa-apa. Ini nanti nyusul Ibu Bung ya, yang untuk teorema 1.1 tulis sesuai PPT ini aja di bahasa Indonesia akan sendiri. Nanti untuk penjelasannya saya ikut. Hari ini masih penuh ya Allah. Kapan yo aku bisa nulis ya? Nanti nyusul ya. Kalau yang penjelasan ini tadi. Baik, terima kasih atas. Nggih, masih bingung. Nggak apa-apa Pak, masih proses. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Bentar ini saya buka WA dulu nggih. Karena sudah nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh live? Ini masih loading kalau laptop saya.
Mhm.